Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Abang Popeye tentunya ya. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun cara memperbaiki power bank ya, modul power bank yang mati total. Ini nggak bisa dipakai. Tapi sebelumnya silahkan klik like and subscribe supaya channel saya ini bisa berkembang, juga akan banyak tutorial ataupun cara-cara yang unik ataupun ide-ide kreatif yang akan share di channel ini. Oke, mohon maaf ya suara saya agak nggak enak. Tadinya saya berpikir ini bagus juga ini untuk di share ke teman-teman yang lain ya, kemungkinan ada yang sama kasusnya dengan punya saya. Ini ini modulnya atau DIY power bank ini baru saja datang terus rusak. Nah, masalahnya saya memasang baterai itu kebalik. Nah, sini seharusnya, makanya buat teman-teman ya, kalau mau merakit power bank kayak gini itu hati-hati dalam polaritas ya. Sebabnya kalau kebalik ya kayak ini, kebakar dia. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Nah, ini udah lembut, begitu ditekan dia nggak balik. Nah, ini tadi sampai memerah karena kebalik ya. Sebenarnya bukan di sini yang kebalik, tapi yang di nomor 2-nya kebalik, yang di sini kebalik. Tapi efeknya ke sini, ini memerah ya, dan akhirnya ini fuse ini mungkin kenapa saya bilang ini fuse ya, saya juga cari datasheetnya. Ini kodenya R3588 ya, R3588. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini apa sih sebenarnya ya, kok modelnya kayak IC kayak gini. Saya juga cari-cari nggak ketemu, cuma ada saya ketemu bukan datasheet sih, coba ini bilangnya dia resistor. Nah, resistor itu juga ada jenis resistor fuse. Nah, mungkin inilah dia resistor fuse-nya. Oke, itu tadi sedikit permasalahan. Kita akan lihat bagaimana sih kerusakannya. Jatuh, mencolot lur. Nah, biasanya kalau dipasang baterai kayak gini itu langsung on dia. Kita pasang 3 aja dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini nggak bisa nyala, dan ini juga nggak bisa ngedetek dia, nggak bisa ngedetek voltase berapa, dan juga nggak bisa dicas. Kan nggak bisa di charger pun, ini nggak bisa. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini cuma seperti ini, timbul dia 0. Ini berarti baterai ini tidak ada output. Sama aja dengan halnya kita memasang charger tanpa baterai ini. Nah, dan di sana juga lihat juga ampernya 0,00 ampere ya. Padahal ini ada 5,24 volt. Oke, kita selanjutnya ke tahap perbaikannya seperti apa. Dan silahkan Anda simak ya sampai selesai. Saya akan menjelaskan secara detail dan juga cara pengetesan seperti gimana. Anda juga dari video ini akan memahami kenapa power bank Anda itu
lama untuk ngecas HP, dan outputnya juga ampernya tuh terlalu rendah gitu. Nah, Anda juga bisa akan pelajari di sini. Simak terus ya video ini. Kalaupun ini nanti agak panjang, yang penting kita dapat ya, kita belajar bareng, kita dapat seperti apa sih caranya. Oke, lanjut, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang jelas kita harus mempersiapkan solder ya. Solder ini saya punya, yang saya pakai yang 40 watt ya. Kalau yang 60 watt terlalu panas nanti. Yang ini juga bagus. Terus resistor saya pakai di sini, ini sisa SMP saya yang bagian primer. Ini 0,33 ohm ya. Ini 2 watt. Ini salah, ini 2 watt. Ini saya siapkan. Untuk pengetesannya saya siapkan 3. Tapi cukup nanti dipakai 2. Ini di paralel nanti. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nanti kita pasangkan di sini. Sebentar. Kita pasangkan di sini. Ini minusnya. Ini minus dan ini plus, bagian plus. Nah, ini ke sini ini nggak nyambung dia. Karena ini mati. Resistor fuse-nya ini mati. Bagaimana cara pengetesannya? Kok dia tidak bisa di sini? Saya akan tunjukkan lagi. Caranya seperti apa? Silahkan Anda simak baik-baik ya. Nah, ini kenapa sampai ketemu di situ yang rusak? Saya juga awalnya bingung, fuse nggak ada, ini nggak ada. Ternyata fuse-nya ya itu tadi, resistor fuse-nya. Seperti ini ya. Kita lihat di sini voltasenya. Nah, ini ada voltasenya ya, 3,86. Nah, tapi untuk outputnya ini, nah ini nggak ada ya, nggak keluar. Walaupun kita sudah pencet-pencet ini, tetap dia nggak ada, nggak bisa ya. Nggak bisa. Sini juga nggak bisa, nggak keluar. Nah, kita tes yang satunya, yang dari sini ke sini. Nah, ini ada dia, ada ke outputnya ada, ini ada. Berarti yang dari minus ini yang putus. Nah, dari sini kita tes di sebelah sini, sebelah sini. Lihat voltasenya ada, ya kan? Nah, voltasenya ada, tapi dia ke sini nggak ada. Nah, kita tes dari sini. Sebentar. Nah, ke sini ini nggak ada. Di sini ada ya, ada voltase. Nah, kenapa ini di sini ada voltase? Karena ada arus ke sini. Nah, nanti kalau yang dari sini, nah ini nggak bisa karena ini nggak lewat. Yang ini nggak lewat ke sini. Makanya begitu dites di sini, di posisi minus ini, dia tidak ada. Nah, ini cara pengetesannya ya. Tes yang ke output aja. Bisa juga kita tes yang ke inputnya, yang inputnya yang ini. Nah, tapi agak susah, makanya kita tes di outputnya saja. Oke, cukup jelas ya, nggak ada. Ini cara pengetesannya, mana yang putus. Nah, ini ada, berarti nyambung. Yang dari ini nyambung di sana. Nah, oke, kita sudah, begitulah cara pengetesannya. Berarti ini yang putus. Nah, jadi gimana caranya? Kita beri resistor. Ini nilainya 0,33, tapi nanti di paralel. Nah, ini ke sini. Nah, kan? Nyala kan? Ya kan? Nyala. Berarti udah ketemu, ini yang putus. Nah, satu lagi, cara pengetesan ini putus.
Ini kita posisikan di ohmmeter, di multi tester avometer yang analog juga bisa. Cuma saya punya yang itu ya. Nah, silakan diperhatikan ya. Ini pin dari sini ini nyambung semua jadi satu. Ini dua ini nyambung, satu ini nyambung. Jadi 3 di sini ini nyambung semua. Kecuali yang satu ini. Satu ini nggak nyambung karena dia untuk ke kapasitor. Nah, ini kapasitornya ya. Kita tes. Perhatikan jarumnya, nilai dari digitalnya. Nah, ini nggak ada nilai ya, nggak ada nilai. Nah, pin yang dua ini juga nggak ada nilai. Terus yang ini, sebentar. Nah, ini ada nilai. Karena dia tidak langsung terhubung pada baterai. Karena ada resistor sebagai pengamannya. Nah, maksud saya kapasitor. Nah, ini juga mati. Bentar. Nah, ini nyambung ya, yang ini, yang ke mana tadi? Nah, ini terlalu tinggi, dia tuh mati enggak, hidup pun enggak, dia nggak mau gitu ya. Makanya dia nggak mau nyala. Nah, cuma yang di tengah sini nilainya dia kilo ohm ya. Kalau sini mega ohm, makanya dia nggak mau nyambung. Nah, sementara untuk kapasitornya ini itu nilainya 10 NF 10 nano ya. Nah, kita cek dari sini ke kapasitor. Nah, berarti ini masih nyambung. Yang pin 3, nomor 3 ini 1, 2, 3 ini ke sini masih nyambung. Nah, oke, kita langsung pengetesannya. Pertama, saya akan solder satu resistor dulu. Nah, ini saya langsung ke sini ya, saya langsung connect ke sini, dan yang satunya ke sini saja, sama saja ya. Ini satu jalur dengan yang ini, dengan yang outputnya. Hati-hati dalam penyolderannya, jangan sampai nyentuh ke yang lain. Nah, sekarang kita tes. Kalau dia langsung nyala lampunya, berarti ini sudah bagus. Perlu kita kan nanti perlu kita ngejas berapa output current yang kita inginkan melalui resistor ini. Jangan sampai kebalik ya, kebakar lagi dia. Karena baterai ini saya tes ini ketika dia di shortkan dia sampai 10 ampere. Nah, cukup ini aja dulu ya, segini. Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Nah, kan nyala kan 77%. Untuk lampunya, nah, oke. Bagaimana? Mantap bukan?
Kita tes, kita charging. Ini perhatikan ya. Dia 0,880 ya, 80 ampere. Di sini berapa? Sini 77. Nah, dan Anda juga perhatikan di sini ya. Inilah bagusnya kenapa saya pilih beli yang ini lagi. Sebenarnya saya punya yang pakai 7 segmen gini ya. Nah, ini juga dia maksimal outputnya 0,5 ampere. Makanya saya beli ini. Nah, ini permasalahannya juga di resistor yang udah nilainya udah naik dia resistornya. Resistor mana ini? Di sini nih. Resistornya yang 1 ohm ya. Ini udah naik. Resistornya harus diganti, tapi saya beli yang ini karena di sini ada indikator. Anda bisa lihat. Nah, itu ada indikator 5 volt 1 ampere. Nah, umpamanya Anda tidak punya alat kayak gini, Anda cukup lihat di sini. Oh, berarti dia di bawah 1 ampere. Kalau dia di atas 1 ampere, dia akan 5 volt 2,1 ampere. Ya, yang di sini ya. Yang di deteksinya ini. Ini perhatikan sini. Oke, kita akan memparalel resistornya. Saya cabut dulu. Tadi 0,8 ya. Nah, nanti Anda bisa lihat perbedaannya ketika saya paralel 0,33 ohm ini di paralel, berarti nanti jadi sekitar 0,16 lah ya. Nah, jadi 0,16 ohm. Oke, kita coba lagi. Perhatikan di sini di ampernya berapa. Nah, itu terbaca berubah jadi 1,26 tadi ya. Nah, begitu untuk chargingnya supaya lebih cepat. Nah, dan di sini dia akan terbaca 5 volt 2,1 karena dia di atas 1 ampere ya. Nah, ini di atas 1 ampere, maka terbaca 5 volt 2,1. Itu kalau charger Anda yang support dengan quick charge ataupun flash charging ya, dia akan di atas 1 ampere. Ini bisa lagi kita tambah untuk jadi 3 di paralel ya. Jadinya berapa itu? Kalau dibagi 3 0,33. Dihitung aja ya. Nah, bisa lihat sendiri ya. Saya akan tambah lagi berapa nilainya. Atau gini aja, kita tes dulu. Tes untuk outputnya. Kita tes output ke handphone dulu ya. Ini bisa dilihat 0 ampere. 0 ampere ya, 5, berapa tadi itu? 5,22 volt. Kita tes ke HP Sony Xperia. Nah, kita bisa lihat. Ini belum, nanti dia ini bagus Sony ini proteksinya. Nah, dia masih 0. Nah, nanti baru dia jalan. Mantap kan, 1,26 ya. Gimana?
Nah, bagaimana kalau ini cuma satu dipakai? Maka dia 0,88 di sini. Ampere outputnya 0,88. Oke ya, cukup dimengerti caranya seperti apa. Terus kita tes dengan beban dummy load ya. Kita tes pakai ini, kita pakai yang 1 ampere. Perhatikan, ini yang 1 ampere untuk pengetesannya 0,85. Saya pakai yang 2 ampere sampai berapa kekuatannya. Nah, itu. Satu 1,62. Ini bisa sampai 1,8. Kita paralel 3 di sini ya. Paralel 3. Nanti input dari charger itu sekitar 1,5 ampere. Nah, tapi menurut saya kalau 1,5 nanti chargernya panas. Nah, supaya awet juga di charger. Ini juga kalau dia 1,3 untuk pengecasan juga lumayan cepat dia pengisiannya. Oke, kita akan coba lagi menambah resistor ya. Nah, ini sudah kita tambah seperti ini. Ini 0,33 di paralel jadi 3. Oke, kita lakukan pengetesan lagi. Kita charging ya. Nah, lihat 1,92 ya kan. Nah, bisa dilihat kan ya, itu ya 5,4 1,6 ya. Tadi 1,9 1,8. Sementara chargernya ini 2,0. Nah, ini akan membuat charger cepat panas ya. Makanya lebih baik itu kita tahan di 0,15 ohm aja untuk ini. Jadi kita cuma memakai 2 di paralel. Nah, di sini juga terhitung seperti ini. Ini bisa dilihat sebentar. Nah, 5 volt 2,1 ampere. Karena deteksinya di atas 1 ampere ya. Bagaimana? Cukup mudah kan? Oke, kita tes bagian load. Tapi ingat ya, karena di sini maksimalnya ini 2 ampere. Outputnya itu berapa di sini? Nah, ini 5 ampere. Nah, ini bisa lihat gak? Nah, ini 5 volt, 1 ampere dan 2 ampere. Kita coba tes beban pakai dummy load. Nah, ini 0,85 karena ini 1 ampere diposisikan di 1 ampere. Saya posisikan di 2 ampere, berapa dia maksimalnya?
Nah, 1,64 ya. Itu outputnya. Ini udah sangat cepat ini untuk ngecas HP. Bagaimana? Cukup mudah kan ya? Bagaimana cara untuk memperbaiki power bank? Ini bukan cuma untuk power bank yang jenis seperti ini, rakitan ini bisa juga diaplikasikan untuk power bank yang lain ya. Apabila baterainya masih ada voltasenya, masih bagus di atas 3, tapi outputnya itu enggak ada, berarti permasalahan di bagian resistornya. Ada juga seperti ini, ketika di baterainya ini masih posisi di atas 3 volt, nilai resistornya ini naik, maka di outputnya ini mudah-mudahan bermanfaat ya, di outputnya ini itu akan kecil. Bahkan juga kenapa di power bank itu baru dipakai kok tiba-tiba mati sendiri, karena nilai resistor yang di sini sudah naik. Kita kasih contoh. Sebentar, saya ambilkan resistor yang 1 ohm. Ini. Ini ya, yang 1 ohm. Saya coba aplikasikan di sini. Dia akan error nanti. Saya lepas dulu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya power bank, supaya enggak beli-beli power bank. Cukup cek di bagian resistornya saja. Nah, ini kita tes. Tekan di sini. Ini 1 ohm ya. Ini lebihnya ini karena di sini ya, kurang pas, enggak 0 ya. Itu 0,0 enggak ini. Oke ya, 1 ohm tadi bisa dilihat. Oke, 1 ohm. Kita tes. Apabila nilainya itu naik di antara 1 ohm ini, dia akan mendeteksi itu voltasenya drop dan nggak bisa dipakai, padahal baru habis dicas. Kok tiba-tiba mati gitu, nggak bisa kepakai lagi, udah drop sekali, udah nggak bisa charging. Oke ya, sudah terpasang. Saya pasang ini. Usahakan kalau hati-hati dalam pemasangan ini ya. Dan kalau buat power bank seperti ini, usahakan baterainya yang minimal itu 2500 lah ya, supaya lebih mantap gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini 67%. Tapi begitu dipakai dia akan mati. Perhatikan juga di sini voltasenya tuh 3,8. Ketika kita gunakan ini, apabila nilai resistansinya naik ya,
Nah ini kalau ditancepin harus nyala. Nah ini nyala dia. Nah mati, anu kan. Nah ini mati dia, mati. Nah ini 0. Nah jadi buat Anda ya, jangan bingung kalau ada powerbank seperti ini. Nah, lihat 0%. Nah itu 0% ya. Nah jangan bingung, jangan langsung dibuang. Bongkar aja, cari jalur baterai, cari resistor yang terkecil. Nah kalau ini saya juga kaget juga, ini ternyata resistor juga, ini resistor fuse. Nah, kenapa saya bilang gitu? Nah, ini nanti ada di keterangan. Oke, bagaimana, sudah paham ya? Ketika nilai resistornya ini naik, ini 1 ohm. Cuma perbedaannya 0,3 ke 1 ohm itu 0,7. Sudah membuat powerbank ini error seperti ini. Baru dicas. Ini kalau dicas, saya pakai yang penuh, dia bisa ngecas sebentar, habis itu mati. Langsung aja biar nggak terlalu panjang ya durasinya. Langsung aja kita balikkan lagi. Kita solder yang saya pakai yang mana? Saya pakai yang ini saja. Saya batasi ampernya sampai 1,5 aja maksimum, biar chargernya juga nggak cepat rusak. Tapi bagi Anda yang ingin lebih cepat, ya nggak masalah. Apabila chargernya tuh kapasitasnya besar, sekitar 3 ampere, itu enggak masalah. Karena charger yang saya miliki rata-rata 2,1. Oke, saya skip dulu pemasangan ini. Ya, seperti ini. Ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, dia dipasang di bagian nyambung langsung ke minus baterai. Dan ini yang tadi ini, yang seperti IC, nah ini connect ke sini. Nah kita langsung pasang gitu aja. Kita tes. Nanti kita akan melakukan pengetesan. Dia juga safety, udah saya coba juga. Begitu dia penuh, dia auto cut off. Kita perhatikan sini, 72 ya. Saya coba charging lagi untuk pembuktian lagi. Nah itu Anda bisa lihat sendiri ya berapa ampernya. Nah ini ampernya 1,04. Nah ini dia terdeteksi di atas 1 ampere ya, dia 72%. Bagaimana kalau dia hampir penuh? Kita coba dengan baterai yang udah mau penuh ya. Hmm, 98%, kita cari yang 100% saja. Nah ini ya 100%, tapi dia masih charging di sini sampai ada tulisan in di sini di atas ini kurang kelihatan dia. Nanti kalau charging ya, itu kalau berhenti
Ini sudah charging. Itu yang kedip-kedip ada tulisan in. Nah, kalau dia sudah nggak ada tulisan, kalau kedip dari in-nya ini berhenti, berarti sudah nggak charging lagi. Nah, bisa dipahami ya. Ini kelihatan nggak ya? Aduh, burung. Nah, pokoknya di sini tulisannya ini in. Nah, kalau nggak kedip lagi, berarti sudah 0. Sudah nggak charging lagi. Berarti ini masih aman. Kita modifikasi, kita ganti yang resistor tadi, resistor fuse-nya kita ganti dengan resistor yang kayak gini. Kita cabut dulu. Nah, itu charging dia. Karena ini masih 79% dan tulisan in-nya ini berkedip. Nah, di sini ada charging. Oke, berarti kita sukses di sini. Saran saya, jika Anda mau modifikasi power banknya, cukup di resistornya ini, tapi jangan terlalu rendah ya. Lihat kapasitas modulnya ini, dia karakteristiknya seperti apa, karena tidak semua modul dari power bank itu sama. Seperti yang di sini. Di sini itu dia resistornya, tahanan yang di sini itu 1 ohm. Yang di sini 1 ohm, tapi dia masih bisa. Tapi tadi saya cek, dia sekitar 1,5 ohm sudah error. Bukan error dia mati sih, cuma outputnya itu 0,3 maksimal. Oke, cukup sekian. Jika ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe ya. Cukup di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.